Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pertemuan kali ini kita melanjutkan materi tentang Al-Islam dan Kemuhammadiyaan. Setelah kita memahami teori masuknya Islamisasi Nusantara dan latar belakang lahirnya Muhammadiyah, serta profil pendiri Muhammadiyah, maka berikutnya kita harus bisa memahami mukodimah anggaran dasar, anggaran rumah tangga, identitas, asas keorganisasian, dan keanggotaan Muhammadiyah. Untuk memahami tersebut, maka tidak lepas dari kita harus tahu bagaimana memahami 7 pokok pikiran dalam mukodimah anggaran dasar. Yang pertama yaitu hidup manusia harus berdasarkan tauhid atau mengesahkan Allah, bertuhan, beribadah, serta tunduk dan taat kepada Allah. Yang kedua, hidup manusia itu harus bermasyarakat. Ketiga, hanya hukum Allah yang sebenar-benarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama atau masyarakat dalam menuju hidup bahagia dan sejahtera yang hakiki di dunia dan akhirat. Keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah, berbuat ihsan kepada manusia atau masyarakat. Sedangkan kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanyalah akan dapat berhasil dengan mengikuti jejak atau itibak perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi Muhammad SAW. Keenam, perjuangan mewujudkan pokok pikiran tersebut hanyalah akan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi adalah satu-satunya alat atau cara perjuangan yang sebaik-baiknya. Ketujuh atau kesimpulan, pokok pikiran atau prinsip-prinsip seperti yang diuraikan dan diterangkan di atas adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat adil dan makmur, lahir dan batin, yang diridhoi Allah, ialah masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Berikutnya kita membahas anggaran rumah tangga. Adapun anggaran dasar rumah tangga Muhammadiyah terdapat pada pimpinan pusat Muhammadiyah tahun
2010 pasal 39 sebagai berikut. Anggaran rumah tangga menjelaskan dan mengatur hal-hal yang tidak diatur dalam anggaran dasar. Berikutnya, anggaran rumah tangga dibuat oleh pimpinan pusat berdasarkan anggaran dasar dan disahkan oleh Tanwir. Kemudian, dalam keadaan yang sangat memerlukan perubahan, pimpinan pusat dapat mengubah anggaran rumah tangga dan berlaku sampai disahkan oleh Tanwir. Sedangkan identitas dan asas Muhammadiyah dijelaskan di dalam pasal 4 dalam Pimpinan Pusat Muhammadiyah tahun 2010 sebagai berikut. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berasaskan Islam. Sedangkan di dalam keorganisasian Muhammadiyah, maka juga ada ortom-ortom. Di antaranya yaitu Aisyah, Nasiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Hizbul Waton, IPM, IMM, dan Tapak Suci, Seni Bela Diri Putra Muhammadiyah. Marilah kita memahami satu persatu, yaitu yang pertama Ortom Aisyah. Aisyah merupakan wadah perjuangan dan amal usaha bagi kaum perempuan Muhammadiyah. Kedudukannya sebagai ortom Muhammadiyah tidak sama dengan ortom-ortom yang lain, karena gerak dan kegiatan Aisyah seimbang dengan gerak dan kegiatan kaum laki Muhammadiyah. Aisyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bermula dari kumpulan pengajian kaum ibu yang dibimbing oleh beliau yang bernama Pengajian Sopo Trisno. Nama Aisyah diresmikan pada tanggal 19 Mei tahun 1917. Sedangkan Ortom Nasiatul Aisyah yaitu bermula dari perkumpulan pelajar atau remaja putri yang dibimbing oleh Kiai dan Nyai Dahlan yang bernama Siswo Proyo Wanito. Mereka dididik dengan pendidikan agama Islam, keterampilan wanita seperti memasak, menjahit, menyulam, dan pendidikan kewanitaan yang harus dimiliki oleh calon ibu rumah tangga. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 16 Mei tahun 1931 Masehi. Lambang Nasiatul Aisyah adalah seuntai padi yang berisi 12 butir, bertangkai 4 helai atau 2 pasang, daun hijau yang ditegakkan di atas pita dengan semboyan atau tulisan Arab Al-Birru Manitaqo, berada dalam lingkaran yang bertuliskan Nasiatul Aisyah, Putri Muhammadiyah. Berikutnya yaitu Pemuda Muhammadiyah. Berawal dari perkumpulan para pemuda yang bernama Siswo Proyo Priyo pada tahun 1918. Anak-anak muda tersebut dididik dalam kepanduan Hizbul Waton. Organisasi ini diresmikan pada tanggal 2 Mei
tahun 1932 Masehi. Sebelum ditetapkan sebagai Ortom, Perkumpulan Pemuda Muhammadiyah ini menjadi bagian dari organisasi Muhammadiyah, Majelis Pemuda. Pada tanggal 25 Zulhijjah tahun 1350 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 2 Mei tahun 1932 Masehi, Pemuda Muhammadiyah resmi sebagai organisasi otonom Muhammadiyah. Lambang Pemuda Muhammadiyah, setangkai kuncup melati berkelopak 6, berdaun bunga 5 dengan 2 helai daun di atas pita yang bertuliskan Fastabikul Khairat dengan tulisan Arab. Berikutnya yaitu IPM. Mulanya bernama Ikatan Pelajar Muhammadiyah atau IPM sebagai wadah bagi pelajar di lingkungan sekolah Muhammadiyah yang telah resmi sebagai Ortom Muhammadiyah sejak tanggal 18 Juli tahun 1961. Tujuan IRM sebagaimana tercantum dalam anggaran dasarnya adalah terbentuknya remaja muslim yang berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, dan berguna bagi masyarakat. Tujuan Muhammadiyah, lambang IRM, gambar perisai berbentuk pena dengan penampang berlapis 5 yang berwarna hitam, merah, kuning, putih, dan hijau, bertulisan semboyan dengan huruf Arab, Nun wal qalami wa ma yasturun. Berikutnya yaitu Tapak Suci. Didirikan di Yogyakarta pada tanggal 31 Juli tahun 1963. Tapak Suci Putra Muhammadiyah adalah perkumpulan bela diri atau perguruan seni bela diri yang bertujuan untuk mendidik dan membina ketangkasan dan keterampilan seni bela diri yang sesuai dan tidak menyimpang dari ajaran Islam. Moto tapak suci adalah dengan tapak suci, jasmani kita sehat, jiwa pun sehat, pikiran pun cerdas, dan hati selalu suci. Lambang tapak suci mempunyai makna bertekad bulat, mengagungkan asma Allah, kekal abadi, menyemerbakkan keharuman yang sempurna, kesucian hati dalam menunaikan rukun iman dan rukun Islam, serta mengutamakan keakraban, kejujuran, dan kerendahan hati. Berikutnya adalah Hizbul Waton. Hizbul Waton, lambang Hizbul Waton atau singkatan HW, slogan berlomba-lomba dalam kebaikan. Pembentukan ini pada tahun 1918. Badan Hukum Organisasi Otonom dalam Muhammadiyah, tujuan pendidikan anak, pemuda kantor pusat Yogyakarta, wilayah layanan seluruh Indonesia, keanggotaan perorangan, Ketua Umum waktu itu Abdul Rosid Wasim, organisasi utama, kuartir pusat, organisasi induk Persyarikatan Muhammadiyah. Gerakan Kepanduan Hizbul Waton atau disingkat HW adalah salah satu keorganisasian otonom Ortom di lingkungan Persyarikatan Muhammadiyah. HW didirikan pertama kali di Yogyakarta tahun 1336 Hijriah atau 1918 Masehi atas prakarsa Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhammadiyah. Prakarsa itu timbul saat beliau selesai memberi pengajian di Solo dan melihat latihan pandu di alun-alun. Sedangkan keanggotaan Muhammadiyah dalam melaksanakan misi usaha dan pencapaian tujuan Muhammadiyah diperlukan anggota sebagai pelaku gerakan. Muhammadiyah memandang penting keberadaan anggota sebagai subjek atau pelaku gerakan yang aktif dalam perjuangan organisasi. Secara normatif organisatoris,
organisator terdiri atas A. Anggota biasa ialah negara Indonesia beragama Islam. B. Anggota luar biasa ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Dan C. Anggota kehormatan ialah perorangan beragama Islam yang bersahaja terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia membantu Muhammadiyah. Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Muhammadiyah yaitu sebagai berikut. Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 2005, pasal 8, yaitu 1. Warga negara Indonesia beragama Islam. 2. Laki-laki atau perempuan berumur 17 tahun atau sudah menikah. 3. Menyetujui maksud dan tujuan Muhammadiyah. 4. Bersedia mendukung dan melaksanakan usaha-usaha Muhammadiyah. 5. Mendaftarkan diri dan membayar uang pangkal. Tata cara menjadi anggota diatur sebagai berikut. Mengajukan permintaan secara tertulis kepada pimpinan pusat dengan mengisi formulir disertai kelengkapan syarat-syaratnya melalui pimpinan ranting atau pimpinan amal usaha di tempat yang belum ada ranting. Kemudian diteruskan kepada pimpinan cabang. 2. Pimpinan cabang meneruskan permintaan tersebut kepada pimpinan pusat dengan disertai pertimbangan. 3. Pimpinan cabang dapat memberi tanda anggota sementara kepada calon anggota sebelum yang bersangkutan menerima kartu tanda anggota dari pimpinan pusat Muhammadiyah. 4. Pimpinan pusat memberi kartu tanda anggota Muhammadiyah kepada calon anggota biasa yang telah disetujui melalui pimpinan cabang yang bersangkutan. Demikianlah pembahasan tentang Muqaddimah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah serta identitas dan asas Muhammadiyah, keanggotaan Muhammadiyah, dan keorganisasian Muhammadiyah. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan bisa minimal tahu tentang apapun yang ada di dalam materi kemuhammadiyahan. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.